Minggu ini kita akan mempelajari tentang mengelola informasi pemasaran dengan saya, Hartini, dan juga Pak Serwin yang akan memberikan dan berdiskusi tentang mengelola informasi pemasaran. Adapun mengapa kita harus mempelajari tentang mengelola informasi pemasaran itu, yang satu dapat menjelaskan arti penting informasi bagi perusahaan dan pemahamannya tentang pasar. Yang kedua, itu mendefinisikan sistem informasi pemasaran dan mendiskusikan bagiannya. Yang ketiga, itu membuat kerangka langkah-langkah dalam proses riset pemasaran. Yang keempat, menjelaskan cara perusahaan menganalisis dan mendistribusikan informasi pemasaran serta mendiskusikan masalah khusus yang dihadapi riset pemasaran, termasuk kebijakan publik dan masalah etika. Dalam pasar yang kompleks dan berubah dengan cepat saat ini, manajer pemasaran memerlukan informasi yang lebih banyak serta lebih baik untuk membuat keputusan yang efektif dan cepat. Kebutuhan informasi yang lebih besar ini sesuai dengan adanya perkembangan atau ledakan teknologi informasi yang menyediakan informasi tersebut. Dengan teknologi yang selalu berkembang setiap saat, sekarang ini perusahaan dapat memperoleh jumlah informasi yang besar. Kadang-kadang terlalu banyak informasi yang didapat sehingga para pemasar sering mengeluh bahwa mereka mengalami yang namanya kekurangan jenis informasi. Di mana jenis informasi tersebut yang sesuai atau tepat atau mempunyai terlalu banyak informasi yang salah. Sebagai tanggapannya, sekarang banyak perusahaan mempelajari kebutuhan informasi manajernya dan merancang sistem informasi untuk membantu manajer mengembangkan dan mengelola pasar serta informasi pelanggan. Di sini ada pentingnya informasi sebagai pemahaman pasar dan konsumen. Proses pemasaran itu dimulai dengan pemahaman penuh tentang pasar dan kebutuhan serta keinginan konsumen. Karena untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang baik dengan mereka, pemasar itu harus pertama mendapatkan informasi yang terbaru atau up to date. Wawasan apa pelanggan butuhkan dan inginkan. Wawasan pelanggan tersebut datang dari informasi pemasaran yang bagus. Perusahaan-perusahaan menggunakan wawasan pelanggan mereka untuk mengembangkan persaingan yang menguntungkan. Jadi karena itu, perusahaan membutuhkan informasi yang dapat dipercaya untuk menghasilkan nilai dan kepuasan yang tinggi bagi pelanggannya. Perusahaan juga itu memerlukan yang namanya informasi tentang pesaing, penjual perantara, dan pelaku serta kegiatan di lain pasar. Semakin banyak pemasar yang memandang informasi bukan hanya sekedar masukan untuk membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga sebagai aset strategi penting alat pemasaran. Di sini apa yang dimaksud dengan sistem informasi pemasaran? Jadi sistem informasi pemasaran atau bisa disingkat marketing informasi system atau MIS itu terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilih, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan secara tepat, waktu, dan akurat kepada pembuat keputusan pasar. Sistem informasi pemasaran itu merupakan hal yang penting bagi pelaku pasar dalam mengambil keputusan dan transaksi jual beli. Kenapa? Karena penyampaian informasi pasar yang cepat dan tepat akan membantu dalam memperkirakan peluang usahanya, sehingga mereka mampu mengantisipasi setiap perkembangan dan peluang pasar secara dini. Sistem informasi itu dirancang dengan baik, berawal dari dan berakhir dengan pengguna. Di sini adapun tahapan-tahapan sistem informasi pemasaran. Di situ satu yaitu manajemen MIS atau sistem informasi pemasaran itu menilai kebutuhan informasi. Jadi sistem informasi pemasaran terutama melayani manajer pemasaran perusahaan dan manajer lainnya, tapi juga memberikan informasi untuk mitra eksternalnya. Jadi setelah itu barulah MIS mengembangkan informasi dari database internal ke kegiatan intelijen pemasaran dan riset pemasaran.
Nah, di sini ada database internal itu memberikan informasi tentang operasi dan departemen perusahaan sendiri. Sedangkan data semacam itu dapat diperoleh dengan cepat dan murah, tetapi seringkali harus disesuaikan dengan keputusan pemasarannya. Terus ada aktivitas intelijen. Nah, aktivitas intelijen pemasaran itu menyediakan informasi setiap hari tentang perkembangan di lingkungan pemasaran eksternal. Jadi yang keempat itu ada namanya riset pasar. Nah, riset pasar ini terdiri dari kumpulan informasi yang relevan dengan masalah pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, terakhir itu ada MIS mendistribusikan informasi yang sudah dikumpulkan dari sumber-sumber tersebut untuk manajer yang tepat dalam bentuk yang tepat dan pada saat yang tepat pula. Nah, ini ada proses riset pemasaran. Jadi pertama itu ada namanya langkah pertama dan prosesnya meliputi pendefinisian masalah dan penetapan tujuan riset yang bisa berupa riset eksplorasi, deskriptif atau kausal, mengidentifikasi masalah yang akan diteliti serta menetapkan tujuan riset. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang peneliti dalam menetapkan masalah yang akan diteliti dengan cara antara lain. Yang satu, memperoleh pandangan klien mengenai masalah yang sebenarnya terjadi, serta mempertimbangkan sumber dan jenis informasi yang sebenarnya dibutuhkan oleh klien. Nah, tadi saya sebutkan ada eksplorasi, deskriptif atau kausal. Eksplorasi atau riset eksplorasi itu yaitu tujuan utama riset, yaitu untuk memperoleh pandangan yang mendalam dan menyeluruh mengenai masalah yang sebenarnya dihadapi perusahaan. Sedangkan deskriptif itu tujuan utama riset adalah untuk menggambarkan sesuatu. Nah, kalau kausal itu tujuan utama riset adalah untuk membuktikan hubungan sebab akibat atau hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang diteliti. Nah, yang kedua itu ada pengembangan rencana riset untuk mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder. Mengembangkan pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti dengan membuat desain riset. Nah, desain riset ini akan menggambarkan perencanaan yang dilakukan dalam penelitian dan mengacu pada masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, pada tahap ini, peneliti harus merinci dengan detail prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah riset dan menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi pengambilan keputusan. Langkah yang ketiga itu ada namanya implementasi rencana riset pemasaran dengan mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data di lapangan. Itu antara lain dengan menggunakan kuesioner, dengan menggunakan grup fokus, dan menggunakan survei. Nah, adapun analisis data adalah mengolah dan menganalisis data yang sudah terkumpul dari ketiga cara pengumpulan data di lapangan tersebut. Yang terakhir itu dari menerjemahkan dan melaporkan penemuan. Nah, membuat laporan dan mempresentasikan kepada pihak manajemen yang memerlukan hasil riset tersebut. Nah, ini pun ada analisis informasi tambahan. Nah, analisis informasi tambahan ini berguna untuk membantu manajer pemasaran menerapkan informasi dan memberikan prosedur dan model statistik yang baik kepada mereka yang diperlukan untuk mengembangkan penemuan yang lebih akurat. Nah, di sini ada sumber data sekunder. Nah, sumber data sekunder itu baik berasal dari baik sumber data internal maupun eksternal. Nah, seringkali itu memberikan informasi yang lebih mudah dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber data primer karena data tersebut sudah ada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Jadi mereka tinggal mengambil atau membayar dengan harga yang lebih rendah. Akan tetapi informasi yang diperlukan mungkin tidak ada dalam sumber data sekunder tersebut karena ada kala data sekunder internal maupun eksternal yang mereka perlukan itu biasanya sesuatu yang lebih mendalam atau apa. Nah, karena itu biasanya
sumber data sekunder internal maupun eksternal itu ada informasi yang diperlukan, ada pula yang informasi yang tidak diperlukan dalam melakukan riset pemasaran. Nah, yang kedua, mengevaluasi informasi. Nah, periset juga harus mengevaluasi informasi sekunder untuk memastikan bahwa informasi itu relevan, akurat, terkini, dan bersifat netral atau imparsial. Nah, riset utama juga harus mengevaluasi ciri-ciri fitur ini. Jadi, mengevaluasi informasi itu riset juga harus mengevaluasi ciri-cirinya bagaimana. Jadi, nggak bisa menentukan asal-asalan aja. Nah, di sini ada metode pengumpulan data. Nah, di sini tiap metode pengumpulan data primer itu berupa tadi observasi, survei, dan eksperimental mempunyai keunggulan dan kelemahannya sendiri. Nah, tiap metode hubungan dalam set yang beragam, surat, telepon, wawancara pribadi, dan online juga mempunyai keunggulan, kelemahan, beserta kelebihan dan kekurangannya. Nah, analisis informasi. Nah, informasi yang dikumpulkan di database internal dan melalui intelijen pemasaran dan riset pemasaran biasanya memerlukan analisis yang lebih mendalam. Nah, analisis itu meliputi analisis statistika tinggi atau aplikasi model analisis yang akan membantu pemasar membuat keputusan yang lebih baik. Nah, di sini ada namanya CRM. Nah, CRM itu adalah Customer Relationship Management. Jadi, untuk menganalisis data pelanggan perorangan, sekarang itu perusahaan menerapkan atau mengembangkan sebuah piranti, lunak, dan teknik analisis khusus. Nah, hal itu disebut dengan manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM. Yang dimana dia mengintegrasikan, menganalisis, dan menerapkan segunung data pelanggan perorangan yang ada di dalam database mereka. Nah, distribusi informasi tersebut, informasi pemasaran tidak bernilai sampai informasi itu digunakan untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, sistem informasi pemasaran harus membuat informasi itu tersedia bagi manajer dan orang lain yang membuat keputusan pemasaran atau berhubungan dengan pelanggan. Dalam beberapa kasus, hal ini berarti menyediakan laporan berkala dan data terkini. Dalam kasus lain, ini berarti membuat informasi non-rutin tersedia untuk situasi khusus dan keputusan situasi khusus dan keputusan di tempat. Banyak perusahaan menggunakan jaringan dalam dan jaringan luar perusahaan untuk memfasilitasi proses ini. Karena dengan adanya teknologi yang semakin berkembang dan semakin modern, hal ini manajer menggunakan hal tersebut untuk mendapatkan akses langsung terhadap sistem informasi setiap saat dan dari berbagai lokasi secara virtual. Oleh karena itu, dalam beberapa pemasar menghadapi situasi riset pemasaran khusus, misalnya pemasar melakukan riset dalam bisnis kecil, organisasi laba, atau situasi internasional. Nah, riset pemasaran itu dapat dilakukan secara efektif atau bisnis kecil atau organisasi diraba dengan anggarannya terbatas. Sedangkan periset pemasaran internasional mengikuti langkah yang sama dengan periset domestik, tetapi sering menghadapi lebih banyak masalah yang beragam. Nah, di sini masalah khusus riset pemasaran, semua organisasi harus merespon kebijakan publik dan masalah etika di seputar riset pemasaran secara bertanggung jawab, termasuk masalah pelanggaran terhadap privasi konsumen dan penyalahgunaan hasil temuan dari riset tersebut. Nah, demikian hasil pembahasan kita minggu ini tentang mengelola sistem informasi manajemen. Dengan ini saya tutup perkuliahan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.